Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan orang yang mengerjakan sholat selama hidupnya, tapi sholatnya itu tidak pernah diterima? Mengapa bisa orang yang sepanjang hidupnya sholat tetapi tidak diridhoi atau diterima oleh Allah? Semua itu pasti ada penyebabnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita mulai dari sebuah hadis sahih yang menyatakan beberapa alasan sholat tidak pernah diterima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang yang mengerjakan sholat selama 60 tahun tetapi tidak diterima sholatnya. Mungkin karena ia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan rukuk. Sahih At-Targhib. Ada juga hadis lain yang memperkuat keterangan mengenai orang-orang yang sholatnya tidak pernah diterima ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholat. Mereka para sahabat berkata, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau bersabda, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau dia tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis ini sahih berdasarkan riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Takhrij Al-Mishkah. Ternyata penyebab tidak diterimanya sholat seseorang karena dikerjakan asal-asalan. Rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, sujudnya sempurna tetapi rukuknya tidak sempurna, dan tidak ada tumakninah sehingga sholatnya terburu-buru. Sholat yang dikerjakan tanpa tumakninah atau ketenangan dapat menyebabkan sholat tidak diterima. Berikut hadis tentang seseorang yang sholat namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mengulang sholatnya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Kemudian ada seorang laki-laki masuk masjid lalu sholat, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Maka orang itu pun mengulangi sholatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi. Lalu orang itu datang menghadap kepada Nabi dan memberi salam. Namun beliau kembali berkata, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Beliau memerintahkan orang ini sampai 3 kali, hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarkanlah aku. Beliau lantas berkata, jika kamu berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah atau tenang. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai hingga benar-benar tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumakninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh sholat rakaatmu. Hadis riwayat Bukhari
dan Muslim. Sahabat beriman, alasan lain orang yang tidak pernah diterima sholat karena sebagian orang ada yang tergesa-gesa dalam berwudu. Akibatnya, tidak sempurna wudu saja, tetapi juga ada sebagian anggota tubuh yang tidak basah terbasuh air. Maka yang demikian, wudunya menjadi tidak sah, sehingga sholat pun menjadi tidak sah. Perhatikan hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abu Hurairah, dan Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah tumit yang tidak terbasuh air wudhu dengan api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, seorang muslim harus memperhatikan bagaimana cara tuntunan sholat, mulai dari berwudu hingga pada saat pelaksanaannya. Seorang muslim hendaknya senantiasa memperbaiki amalan sholat, karena amalan sholat ini adalah yang paling pertama diperiksa saat seorang muslim meninggal dunia dan berada di alam kubur. Sholat adalah ibadah yang membedakan umat Islam dengan umat lainnya. Sholat di dalam Islam ada yang wajib dan sunnah. Semua hidup seorang muslim diisi dengan sholat. Jika tidak mampu sholat berdiri, maka dilakukan dengan duduk. Jika masih tidak bisa, sholat dilakukan dengan berbaring. Jika berbaring tidak bisa sholat, maka dengan isyarat jari. Apabila isyarat jari masih tidak bisa, maka sholat cukup dibaca dalam hati. Jika masih tidak bisa sholat di dalam hati, maka pada saat itulah seorang muslim disolatkan alias meninggal dunia. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Kita pelajari cara sholat yang benar. Kita jaga tumakninahnya, ruku dan sujudnya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat, agar menjadi sholat yang bernilai di sisi Allah Ta'ala dan menjadi salah satu bekal kita di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.